teman-teman, hai, jumpa kembali bersama Aisyah Stories. Kaum Cerbung, jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca, terima kasih. Oh, kosong ya? Maaf, sepertinya saya salah mengambil. Segera aku raih map yaitu di tangan Surya, lalu aku berucap, "Permisi." Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki itu, aku langsung terpaku karena malu begitu tiba di ruangan sendiri. Setelah mondar-mandir beberapa kali untuk menormalkan perasaan yang tak nyaman, aku kembali meraih map yang tadinya ingin kuserahkan kepada Surya selaku pimpinan. "Ini berkasnya, Pak Surya," ucapku dengan penekanan sambil mengeluarkan map kepadanya. Surya mengambilnya sambil menatapku dengan alis bertautan. "Jika hanya kita berdua, tolong panggil saya dengan nama saja. Tidak perlu ada embel-embel Pak segala. Semua orang di sini memanggil Anda dengan sebutan Pak Surya. Bahkan saya memperhatikan, bahkan teman dekat Anda juga seperti itu. Rasanya kurang sopan jika saya langsung memanggil Anda dengan sebutan nama. Tapi kamu itu Syarifah, bukan semua orang ataupun Hana. Jadi saya lebih suka jika kamu memanggil saya dengan sebutan nama saja. Kamu harus bisa membiasakannya, mengerti?" "Bukan semua orang," ulangku dengan mata menyipit. Jujur, aku tidak mengerti maksud lelaki itu. "Iya, kamu itu Syarifah, berbeda dengan mereka," jawab Surya datar sambil membolak-balikkan lembaran dokumen di tangannya. Ia terlihat sangat serius. Malah semakin gak jelas. Aku bergumam hingga membuat Surya menatapku seketika. Aku pikir dia tidak mendengar dengan jelas karena kesibukannya itu. Ternyata aku salah. Surya merespon kalimatku dengan cepat. "Nanti akan saya jelaskan jika sudah menemukan waktu yang tepat," ucap Surya. Aku menatapnya dalam hening. Aku telah meninggalkan ruangannya sambil membawa serta rasa penasaran. Setelah menghela nafas kasar, kuputuskan untuk turun ke bawah. Ingin sekali mencari udara segar sambil menikmati makanan ringan di kantin. "Syah, uang untuk nafkah kamu dan bayi kita sudah abang transfer. Kamu cek ya." Aku tersenyum kecut melihat isi pesan dari si mantan suami. "Uang nafkah? Bukankah awal bulan kemarin ia sudah mengirim? Bahkan emak tahu karena waktu itu pas Bang Hadi telepon, aku sedang berada di rumah, tepat di samping emak. Lalu kenapa sekarang ia mentransfer lagi? Padahal ini kan masih di pertengahan bulan yang sama." Segera aku buka m-banking. Ya Allah, benar, ada mutasi saldo rekening sebanyak 3 juta rupiah setelah setengah jam yang lalu. Anehnya, bukannya aku merasa senang, hati malah menjadi panas begitu melihat tindakannya itu. Mungkin ia berpikir, dengan begini aku akan kembali luluh. Tidak, Hadi, usahamu tidak akan berhasil. Ini sama seperti kamu sedang menyiram tanaman yang telah mati. Ia tidak akan berdaun lagi dan atau tinggi segini apapun kamu merawatnya. "Syah," panggilan seseorang membuyarkan lamunanku. Aku lekas mendongakkan wajah, lalu mendapati Bang Hadi telah berdiri di hadapan. "Udah dicek belum? Tadi abang sudah kirimin kamu uang, insya Allah kalau ada rezeki akan abang nambahin lagi," ujar Bang Hadi sambil menarik kursi. Detik berlalu kami duduk berhadapan. "Sudah, uangnya sudah masuk dan akan saya pergunakan sepenuhnya untuk biaya kebutuhan UAS."
Aku pastikan tidak akan mengambil sepersen pun untuk diriku sendiri. Jika tidak ada lagi yang perlu disampaikan, silakan tinggalkan meja ini. Aku ingin makan dengan tenang. Bukannya pergi, Bang Hadi malah tertawa kecil, tanpa beban, lalu memesan 1 cangkir kopi. Ini membuatku kesal sekaligus muak. Ingin pergi dari hadapannya, tapi sayang mie aja yang baru kusentuh masih terlalu banyak. Padahal mie di kantin ini terkenal dengan rasanya yang enak. Oh, jadi begini kelakuan kalian jika sedang di belakangku. Juwai muncul secara tiba-tiba. Ia langsung menuju meja kami. Wajah Bang Hadi berubah tegang. Bagaimana tidak? Di sini bukan hanya ada aku dan Hadi saja, tapi ada beberapa karyawan lain yang sedang bersantai. Aku harus memperjelas kepada perempuan itu di mana posisinya sekarang. Dasar nggak tahu diri. Nggak cukup kamu goda bos kamu. Kamu juga mau menggoda suami orang. Plak. Satu tamparan membuat Juwai hampir terhuyung ke belakang. Wanita itu memegang sebelah pipinya sambil menatap berang ke arahku. Kedua matanya menyala dan hampir saja melompat keluar. Berani kamu menampar aku? Dasar perempuan tidak tahu. Juwai melayangkan tangannya bersamaan dengan kalimat yang ia ucapkan. Hampir saja tangan kakunya itu mengenai pipi kananku. Jika saja seseorang tidak datang untuk mencegahnya. Surya, pria itu selalu datang tepat waktu. Ia langsung menghempas tangan Juwai dengan kasar. Kantin yang tadinya riuh akibat komentar para karyawan yang menonton aksi kami seketika menjadi hening begitu Surya muncul. Pak Hadi, maaf, kali ini saya tidak bisa lagi mentolerir sikap istri Anda ini dan saya tidak akan berbicara panjang lebar di sini. 10 menit lagi, silakan jumpai saya di ruangan. Kemudian pandangan Surya beralih kepadaku. Dokumen yang kamu kasih tadi ada beberapa poin yang belum jelas. Kamu ikut saya sekarang, kita perlu membahasnya lagi. Surya melangkah pergi dan mau tidak mau aku harus mengikuti langkahnya. Sebelum beranjak, aku sempat melihat wajah Bang Hadi yang telah pucat pasi. Dan Juwai bergeming sambil mengusap pergelangan tangannya. Ia meringis hingga aku berpikir jika cekalan Surya itu terlalu kasar. Ya, tiba-tiba Surya berbalik ke belakang. Cepat-cepat aku menyeka rembesan di kedua netra. Aku membuang muka, mencoba menyembunyikan mata yang telah berkaca-kaca. Untuk beberapa saat kami saling terdiam. Tidak usah, saya. Aku berusaha menolak saat Surya menyodorkan sapu tangan putihnya untukku. Ambil saja, Syah. Kamu harus mengeringkan air matamu itu. Saya nggak mau karyawan lain mengira jika sayalah yang menyiksa kamu dengan banyak pekerjaan berat hingga menangis begini. Ucapannya membuat aku tertawa kecil, lalu meraih pemberian Surya. Kain lembut itu begitu harum saat menyentuh wajah. Terima kasih. Tidak usah berterima kasih. Ini memang sudah kewajiban saya untuk
untuk menjaga kamu. Jika ada yang ingin kamu ceritakan, saya siap menjadi pendengar yang baik. Tapi, jika kamu butuh waktu sendiri, kembali saja ke ruanganmu, Sya. Saya tidak akan mengganggu. Tapi, tadi Anda bilang ada hal yang tidak jelas dengan laporan yang saya berikan. Kok sekarang jadi begini? Itu hanya alasan saya saja, biar kamu nurut. Terbuktikan kamu langsung ikut di belakang saya. Apa? Surya tertawa kecil. Meski itu sudah melarang keras, Surya tetap berkekeh untuk mengantarkanku pulang. Dia juga mampir sejenak untuk menyapa emak dan Uwais. Hal itu tentu membuat Sahara tak berhenti menggodaku hingga malam tiba. Setelah mengerjakan sholat Isya dan membaca surat Al-Waqiah, aku berniat untuk menuju tempat tidur. Seharian ini tubuh dan hatiku terlalu lelah. Aku butuh istirahat lebih awal. Uwais juga sudah terlelap puluhan menit yang lalu. Aku berharap bayi kecil itu tidak bergadang malam ini, seperti yang ia lakukan pada malam-malam kemarin. Sya, kamu udah tidur? Aku hampir saja masuk ke alam mimpi saat suara emak memanggil-manggil dengan pelan. Suara itu masih terdengar disertai ketukan kecil, hingga aku meringsut turun. Aku gegas membuka pintu agar aksi emak tidak sampai membangunkan bayi kecilku. Ada apa, Mak? Tanyaku begitu pintu terbuka. Belum sempat emak menjawab, suara Uwais terdengar. Juwai, Hadi dan ibunya datang. Mereka di sana. Emak berpaling ke arah ruang tamu. Kamu temui mereka biar emak yang nindurin Uwais lagi. Spontan aku menoleh ke belakang. Emak, ngapain mereka kesini malam-malam begini, Mak? Mereka mau buat keributan lagi. Temui mereka dulu, kamu akan tahu nantinya. Ucap emak lembut lalu masuk ke dalam kamar untuk menenangkan Uwais. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir.